Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi ya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, dan insyaallah kita lanjutkan dengan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini atas izin dan pilihan Allah kita masih berikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentu itu semua dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini insyaallah kita masuk ke malam ke-9. Kita tidak kurang suatu apapun, masih segar bugar, masih fit untuk melaksanakan saum Ramadan. Semoga ini semua Allah berikan kesehatan kepada kita, bisa istiqomah kepada ibadah kita sampai akhir Ramadan tanpa sakit. Allahumma amin. Kedua kalinya mudah-mudahan rahmat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul penutup risalah yang telah mengantarkan umat manusia minad dzulumat ilan nur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Ramadan ini bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin yang tahu tentang hakikat Ramadan. Namun terjadi sebaliknya ketika seorang muslim yang mengaku muslim yang tidak memahami hakikat Ramadan, maka tentu dia akan mengelak dalam hatinya. Wah, sudah Ramadan lagi ini, masalah pasti ini. Bisa begitu. Tapi orang yang beriman yang kokoh, ini sebuah peluang. Peluang hadirnya Ramadan di tengah-tengah kita, bahwa kita akan dientaskan oleh Allah. Semua aktivitas yang dilakukan itu punya nilai yang mulia di hadapan Allah. Namanya bulan keberkahan. Semua istimewa, semua berbarokah. Semua punya nilai yang di hadapan Allah yang luar biasa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu, puasa itu, Allah taala dalam sebuah hadis qudsi, likulli amalin ibnu Adam lahu, gitu ya kata Allah. Setiap amal anak cucu Adam itu untuk lahu, untuk dirinya sendiri. Jadi kalau sampean sholat, sampean sedekah, sampean berbuat kepada orang lain, itu buat sampean sendiri, buat kita semua, kecuali shaimun, kecuali puasa. Kecuali puasa kata Allah. Wa innahu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya puasa itu. Coba, sebuah perintah yang menciptakan kita, yang bisa melangkahkan kaki kita sampai dengan hari ini, yang memberikan mata ini bisa melek sampai dengan hari ini, kemudian bisa hadir di masjid ini, menginstruksikan kepada yang diciptakannya, dan dia akan membalasnya tanpa melalui malaikat. Bukan berarti malaikat tidak mampu, tetapi inilah sebuah prioritas, sebuah kemuliaan, sebuah ibadah kemuliaan yang ditunjukkan kepada umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita syukuri. Banyak jutaan manusia di alam kubur sana. Andai kata Allah berikan waktu, andai kata Allah izinkan dia hidup kembali bersama-sama kita, maka mereka akan berpuasa dan beribadah maksimal tanpa dia akan mencari nafkah, tanpa dia mencari untuk kehidupan dunia. Andai kata Allah berikan waktu. Nah, hari ini Allah berikan waktu kepada kita. Nah, kalau kemudian kita, bahasa Jawanya leha-leha saja, nggak serius, maka apa yang akan kita dapatkan? Maka kata
Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat ini adalah munculnya ketika Ramadan itu sudah pasti. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Satu poin, Allah menunjuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, puasa itu juga dilakukan oleh umat-umat Nabi terdahulu, cuma beda dengan kita. Bedanya adalah kalau orang dulu begitu masuk waktunya habis maghrib puasa, ya puasa dia, nggak ada sahur. Ini yang membedakan dengan umat Yahudi. Mereka juga berpuasa, tetapi tidak sebagaimana baginda Rasul yang diajarkan. Di dalam puasa kita sudah diatur syariatnya, segera berbuka, ya kan? Kemudian apa yang dianjurkan dalam berbuka? Ini kadang-kadang kita ini terlepas dari apa yang diajarkan. Karena kita ketika melihat banyak makanan gitu ya, seakan-akan tuh enak semua gitu ya. Pokoknya sudah lepas dari apa-apa, begitu melihat yang minum-minuman yang dingin kah, yang hangat kah, yang wadim macam-macam, sudah nilai ibadah sampai hilang di situ. Ini harus dirubah nih. Saya akan kasihkan sedikit saja. Jadi kalau biasanya sampai misalnya Allahu Akbar, langsung suwika, bismillah, bla 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 bla, habis itu ya, sampai kenyang, berangkat ke masjid ketinggalan maghrib. Sudah biasanya begitu. Karena apa? Nafsu ini bau, tidak bisa dikekang, dirubah. Apa syariatnya kita? Sampai begitu adzan, ambil satu kurma, ya kan? Satu kurma, kemudian minum beberapa teguk. Setelah itu sampai berdoalah di situ. Itu waktu mustajab. Jangan sampai lewatkan, itu mustajab sekali. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan. Loh, kalau kita dikasih tahu bahwa itu mustajab, terus kita tidak mau ngambil, kan sayangnya kita, karena tidak tahunya kita. Begitu sampai satu kurma masuk, teguk air, berdoalah di situ. Ya berdoa. Ya doa berbuka itu. Kan ada dua itu, ya kan? Allahumma laka sumdu dan selanjutnya. Habis itu sampai doa sak maunya, sampai apa itu? Ya Allah, doakan istrinya sampean, misalnya. Bojone sampean susah diajak ibadah. Ya Allah, berikan hidayah kepada istriku, ya Allah. Susah untuk diajak ibadah. Allah dengar itu, dan waktu itu mustajab. Allah kabulkan, sampai dapat pahala, istri sampean menjadi orang yang soleh. Doakan anak-anak sampean di waktu yang sempit itu. Waktu sempit sekali itu, tapi mustajab itu kata baginda Rasul. Gunakan sebaik-baiknya. Berdoa apa saja sampean. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku, ya Allah. Kenapa saya itu kok susah kalau diajak ke masjid itu? Kenapa kok susah? Untuk jalankan 5 waktu sholat jamaah, kenapa kok susah? Ya Allah, berikan hidayah, ya Allah. Loh, begitu yang sahabat minta itu. Jangan yang aneh-aneh. Ya Allah, berikan aku kaya, ya Allah. Wah, nggak salah, nggak lulus. Dijamin nggak lulus sama orang kaya. Bener. Baik, orang itu kalau kaya dibandingkan yang banyak nggak lulusnya kalau kaya. Bener. Kalau saya misalnya kaya, punya fortune, ya kan, punya rental, nggak ngurus ibadah, itu aja yang diurusi. Berapa setoran gitu kan? Oh, yang di sana yang kebutuhan ada masalah. Oh, yang kebalik ada masalah juga. Waduh, itu sudah ribet. Sampai nggak lulus, justru nggak ngurus ibadah kepada Allah. Maka doa yang simpel-simpel, yang sampai mampu. Ya Allah, teguhkan ya Allah, begitu. Mohon berikan kesehatan oleh Allah, ya kan? Mohon diberikan rahmat oleh Allah. Agar apa? Aku bisa menjalankan Ramadan ini sebulan penuh ya Allah, tanpa sakit ya Allah. Allah jamin itu. Karena sampai dikasih sakit kan susah. Wis nggak iso poso nanti membayar. Agar apa? Agar ketika Ramadan ini hadir di tengah-tengah kita, ada rasa sesuatu yang harus kita keluarkan semaksimal mungkin. Karena la'allakum tattaqun itu, saya dan sampean tidak bisa menjadi orang yang takwa karena tidak ada jaminan. Sampai puasa tidak ada jaminan, sama setelah lebaran itu kemudian menjadi takwa tidak ada jaminan. La'allakum itu, kata sebuah tafsir, adalah orang yang bersungguh-sungguh, baru nanti pada akhirnya dia akan menjadi orang yang takwa. Tanpa dia bersungguh-sungguh, no. Ya kan? Kalau
toh hari ini berbondong-bondong gitu ya. Kalau tidak sungguh-sungguh, ampian nanti sampean. Bener, boleh dites. Boleh. Hari pertama penuh gitu ya, hari kedua penuh gitu kan. Di mana-mana begitu. Maka sumpah kepada Allah perlu. Minta istiqomah kepada Allah perlu sekali. Karena kalau tidak dikomenkan, enggak Pak. Kita itu tidak merasa salah kepada Allah itu. Seolah-olah kita itu sudah punya bekal yang cukup banyak. Karena salah, orang terlalu pede menghadap Allah itu. Padahal kita tidak tahu amal mana yang Allah terima pada saat kita melakukan ibadah. Maka gunakan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Kalau orang dahulu itu suka kalau kemudian minta petuah kepada orang-orang yang berilmu, orang yang soleh. Jadi sampan juga ini menjadi buat kita. Jadi berkumpul dengan orang yang soleh, gitu ya. Karena orang soleh itu nggak mungkin kemudian ngajak sampean gabri aja nggak mungkin, sama diajak main kartu nggak mungkin. Kalau orang soleh itu, kalau orang soleh pasti yang ditanya ngobrol kemana-mana, tanya anak itu kan. Kemudian ditanya, Pak, sampean kalau hari Minggu di mana ya, misalnya begitu. Oh di rumah gitu, misalnya ngomong di rumah. Nah, dia sudah mau ada sasaran dengan orang soleh nih. Oh ya Pak, enggak ngapa-ngapain Pak, oh enggak, saya di rumah aja, standby loh di rumah. Oh baik Pak, saya kalau malam Minggu itu di masjid sebelah itu ada taklim Pak. Barangkali sampan kemudian secara waktu longgar bisa lah. Itu sasaran orang soleh, ajaknya begitu, ya. Itulah manfaatnya. Maka kata Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, kalau kalian ketemu orang yang soleh, gitu ya, maka genggam erat-erat. Kuatkan kalau ketemu orang soleh. Jangan zaman lepas, karena orang soleh itu bermanfaat buat kita. Wah luar biasa orang soleh itu. Pada saat zaman diterpa, dia bisa menjadi pendamping sampean, bisa mengingatkan sebuah kebajikan, bisa mengajak kepada ibadah kepada Allah. Itu orang soleh. Dia merasa kalau ada temannya kesusahan, ini bagian daripada badan saya tidak terima. Teman saya itu tidak bisa ngaji loh ya, coba. Gimana biar bisa ngaji? Wah kasihan. Udah masa wis hidup muslim wis 45 tahun lho gak iso ngaji, wah kebangetan loh. Coba gitu. Orang soleh itu diajaklah dia, diajak ngaji lah ke masjid dengan bahasa apapun, walaupun tertatih-tatih, tapi ajakan itu masuk. Setiap orang kan tidak sama nih. Ada yang cerdas dengan Quran, ada yang tertatih-tatih, nggak apa-apa. Tetapi ada upaya untuk sampai kepada mengerti, bisa membaca. Ya, apalagi ini Ramadan nih. Ramadan. Siapa yang sudah melewati membaca Quran, melewati hari puasanya, itu baru nanti lolos. Kalau hari ini kan malam ke-9 nih. Malam ke-9 berarti sama bisa dapat 9 juz atau 10 juz, itu berarti nanti lolos. Bisa jadi nanti di akhir Ramadan sampai khatam 30 juz. Nah, kalau hari ini sampai baru 2 juz. Ya perform panting-panting, wis. Panting sampai akhirnya nggak katam-katam. Itu rasa itu harus kita miliki. Ini Ramadan. 2 ibadah yang akan memberikan syafaat itu 2 kata Rasulullah. Yakni Shaum Ramadan dan Quran. Nah, orang yang puasa Ramadan dengan dia yang khatamul Quran, yang sering membaca Quran, ini menjadi memberikan syafaat pada di hari kiamat. Apa hendak menggembirakan? Ya. Sampai begitu di hari kiamat, konconnya dapat syafaat. Apa ini? Baca Quran lah itu sudah siap membantu. Sampai nambah nggak apa-apa lagi, bingung aja gitu kan? Tak punya yang nolong kita. Karena ternyata pada saat hidup, lu gak ngerti beras ya Al-Quran nih, nggak berarti ngaji, ya enggak, dengarkan ya enggak, kan susah urusannya kan, sulit urusannya. Kalau orang nggak bisa masih kemudian berempati sama orang-orang yang soleh, masih mending, masih bisa tertolong. Ya, maka dari itu kembali kepada yang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tadi. Kata Rasulullah begini, kata sahabat, ya Rasul berikan aku nasihat. Ada 3 tapi hanya tidak sempat, 1 saja. Ya. Kata lelaki itu, ya Rasul beri aku nasihat. Ya, nasihat Rasul itu ada 3. Yang pertama, baik, dengarkan baik-baik. Gitu ya, kata Rasulullah. Kalau kalian diberikan oleh Allah waktu sehat dan kalian bisa berdiri menghadap Allah, sholat Allahu Akbar, maka gunakan sebaik-baiknya bahwa sholat kalian adalah sholat terakhir.
Artinya apa? Kesungguhan untuk menghadap Allah. Andai kata besok setelah itu tidak diberikan oleh Allah waktu untuk sholat, maka adalah tobat sampean. Nah, kita kadang-kadang kan tidak sholat itu kalau sudah imamnya agak ayatnya panjang, sampean kan lain, artinya sudah lain. Misalnya membaca Tabarakalladzi biyadi, wah suratnya panjang imam gitu. Angel gitu. Angel gitu suratnya panjang. Pikiran zaman sudah begitu, pandangan langsung untuk begitu. Artinya ketika nanti sujud itu menikmati betul subhana rabbil azim. Allah itu maha suci, Allah itu maha. Terus itu, jadi betul-betul menghadap Allah itu serius. Apa kaitan dengan Ramadan? Andai kata saya dan sampai ini adalah Ramadan terakhir, maka benar sebaik-baiknya. Ya, kita kan tidak tahu apakah sampai dan saya sampai akhir Ramadan, ataukah saya dan sampai Ramadan akan datang. Mungkin bisa jadi terakhir. Kan tidak tahu di antara kita. Maka gunakan sebaik-baiknya. Apa yang harus dijaga? Satu, sholat 5 waktu untuk di masjid. Kalau sudah sama sholat 5 waktu di masjid, yang kedua, jaga rawatib yang 10 rakaat atau 12 rakaat. Di mana itu? Satu, sebelum subuh 2 rakaat, ya, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, sebelum asar tidak ada. Kalau mau sholat tidak apa-apa. Secara riwayat tidak disunahkan. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, cukup 10 rakaat. Itu sampean keluarkan. Orang kalau sudah menjaga rawatib, sampean akan menjaga sholat 5 waktunya. Tidak dijamin itu. Karena apa? Aku kalau tidak bisa dapat 10 rakaat, berarti sampean kan tidak lambat ini. Gunakan masuk sini ya sebelum komat, sudah otomatis. Bukan sudah mau wah ketebuk ya. Baru ketebuk, jangan dirubah. Ini puasa serius kepada Allah itu. Allah juga akan membedakan orang serius sama yang enggak. Nanti bisa dibuktikan pada saat sanatul maut kita akan sangat menentukan bahwa orang yang serius kepada Allah, malaikat pun sopan santun kepada kita. Ya, sopan santun kepada kita. Roh yang dicabut oleh malaikat yang orang posisi beriman, yang menjaga ketaatan akan berbeda. Nanti pada kesempatan yang lain mungkin akan saya sampaikan bagaimana roh orang yang beriman itu kalau dicabut posisinya, dan bagaimana roh orang yang Mbah Lelo itu posisinya. Oh, itu luar biasa dahsyatnya pada saat sakal semua diambil oleh malaikat Israel. Wah, itu luar biasa. Sampai membaca sampai ngeri. Sejauh itu dahsyatnya itu ya. Kalau roh keluar itu. Tapi bagi orang yang beriman, oh nggak masalah. Dia enak-enakan sama malaikat. Apa tidak percaya kita? Seorang muslim pasti percaya. Harus sampai ke sana. Sehingga tertentu pada Allah itu bisa maksimal. Yang berikutnya adalah setelah rawatib sampai keluarkan. Sampai bisa 10 sampai 12 rakaat. Allah akan jamin istana di surga. Yang kedua, sholat duha. Yang belum pernah sampai itu lakukan sholat duha. Kenapa saya tidak bisa sholat duha? Atau sholat suruh. Jam 6.25 sudah masuk sholat suruh. Ya, pahalanya itu sebagaimana haji dan umroh. 6.25 sampai sholat 2 rakaat sholat suruh. Jam 9 ada masuk sholat duha. Ya kan? Nanti jam 11 sampai menjelang duhur sholat duha. Gunakan itu kalau belum sampai lakukan. Hidup itu untuk itu. Akan dibedakan oleh Allah. Pada tatanan nanti kita akan menghadap Allah, akan dibedakan. Tidak mungkin sama. Loh, orang loyal sama tidak loyal kalau disamakan itu nggak mungkin. Logika berpikir kan begitu. Sama loyal, anak loyal sama kedua orang tuanya, tidak disamakan, pasti tidak disamakan. Apalagi yang maha hidup, yang meneliti, yang maha mencatat. Apa yang kita lakukan nggak mungkin sama. Allah gunakan sebaik-baiknya untuk itu semua. Jamaah rahimakumullah, waktu sudah hampir jam 8:30. Kalau saya panjangkan nanti sampai ngerasani sama saya, ya mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi bagian. Mungkin saya banyak dosa, menghapuskan dosa-dosa saya gitu ya. Mohon diampuni kalau yang tersampaikan salah. Kalau yang benar itu pasti dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau yang tersampaikan tadi ada hal-hal yang khilaf dan tidak pas menurut sampean, itu murni kesalahan kami pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.